Jadi gini toh, Nunik itu lagi kerasukan toh. Lagi kerasukan sosok penari lah seperti itu. Makanya dia nari-nari. Nah, terus apa hubungannya yang dia buang air situ? Nah, jadi begini. Ini dulu banget. Ini tuh masih kebun semua toh. Kamarnya Nunik sama yang kamu lihat makam tadi. Makamnya penari itu tuh yang tadi toh, yang ada batu batanya itu toh. Satu cerita datang dari Mas Prapto di salah satu kota besar di Jawa Tengah yang kebetulan beliau nggak mau disebutin nama kotanya itu apa. Jadi ada satu pengalaman yang pernah dialami sama Mas Prapto sewaktu dia masih kuliah di kota tersebut, di salah satu kampus yang besar juga di sana. Dia kan ngekos dan kejadian itu dialaminya di kosan itu bersama salah satu temannya. Kebetulan kosannya itu lumayan besar dan campur. Ada laki-laki, ada perempuan. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semua. Masuk ke ceritanya Mas Prapto. Singkat cerita, Mas Prapto itu kuliah udah di semester 6. Semester 6 maksudnya. Dan dia masih ngekos masih di daerah situ, cuman pindah doang gitu. Pindah dari satu kosan ke kosan yang lain yang jaraknya dari kosan sebelumnya itu sekitar 200 meter, nggak terlalu jauh. Sebuah kosan besar, rame di sana, dan iya, beberapa kawan lamanya Mas Prapto tadi memang udah tinggal di sana duluan. Dan konon menurut mereka kosannya ya enak gitu, kosannya itu rame, anak-anaknya tuh gabung, dan yang terpenting itu adalah campur katanya. Jadi di sana tuh ya kita bisa lihat-lihat, kata teman-temannya Mas Prapto seperti itu. Makanya Mas Prapto, wah ya kok gini, ada kamar kosong nggak? Ada kamar kosong. Akhirnya langsung diambil sama Mas Prapto, tinggallah di sana. Sebelumnya Mas Prapto itu sempat 2 bulan nebeng di salah satu temannya itu, nungguin giliran si yang punya kamar ini itu keluar gitu ya. Jadi ada momen 2 bulan dulu Mas Prapto tinggal di sana. Nah setelah itu, setelah masuk, benar-benar yang penghuni lamanya keluar, Mas Prapto masuk. Nah disitulah awal mula pengalaman ini dialami sama Mas Prapto. Selama nebeng gak ada kejadian yang aneh apapun. Malam itu adalah malam liburan, dimana sebagian lebih dari penghuni kosan itu udah pada mudik. Mas Prapto juga rencananya sama, dia itu mau mudik, tapi baru mungkin sekitar seminggu lagi lah, karena ada sesuatu yang memang harus dikerjain di sana. Mas Prapto itu kerja di ini loh. Dulu tuh ada rental komputer. Ya, zaman tahun 2000-an. Ada rental komputer dan salah satu jasa pengetiknya itu adalah Mas Prapto. Dia sambil kuliah, sambil kerja di situ, dan biasanya pulangnya itu malam. Jam 10, jam 11 malam Mas Prapto itu baru sampai ke kosan.
Malam itu Mas Prapto pulang dari tempat kerjanya. Hari agak gerimis dan bener-bener sepi banget. Mas Prapto naik motor, masuk gerbang kosan yang udah dikancing tapi nggak dikunci. Mas Prapto pun masuk ke sana, parkir di tempat parkir kosan itu. Kosan tadi itu bentuknya letter U, dan di tengah-tengah letter U itu ada beberapa bangunan juga, ada beberapa kamar. Mas Prapto itu nempatin salah satu kamar, di mana di sini tuh ada 5. Salah satunya di situ nggak disebutin kamar keberapa. Mas Prapto tuh yang sebelah kanan sini ya. Dia dari parkiran itu, dari depan kosan, dia masuk ke sana. Kondisi udah cukup capek ya, karena seharian kerja, seharian kuliah juga. Dan kosan itu malam itu bener-bener sepi banget, gak ada kehidupan pun di sana gitu. Kayaknya seolah-olah itu ya mereka para penghuni itu pada sibuk di kamar masing-masing. Bener-bener ini tumben banget, semua pintu kok udah nutup jam segini. Baru jam 11, biasanya kan nutup jam 1 malam gitu. Ini kok baru jam 11 kok sepi banget. Nah, Mas Prapto awalnya nggak ngeh, dia tuh jalan santai sampai akhirnya dia sampai di depan kamarnya. Saat dia mau ngebuka kunci, cekrek, dia kan biasa, gue juga seperti itu, saat ngebuka kunci mata itu justru nggak fokus di kunci seterusnya gitu, tapi ada momen tuh tengok kanan kiri dulu gitu. Itu kayak suatu kebiasaan gitu. Kebetulan yang dialami Mas Prapto juga sama seperti itu. Saat ngebuka kunci begini, Mas Prapto tuh sempat nengok ke kanan, ke kiri, terus langsung balik ke kanan lagi. Seolah-olah dia tuh melihat sesuatu yang aneh di sana. Dan bener, Mas Prapto itu ngelihat di situ ada satu sosok ya. Atasnya warnanya gelap, sepertinya itu bajunya. Sementara di bawahnya itu warnanya terang dan warnanya itu keemasan gitu, putih lah. Setelah dipikir-pikir, setelah diperhatiin, ini mohon maaf ya, ini mirip orang yang lagi jongkok, lagi buang air, tapi ngadepnya ke sana, ngebelakangin Mas Prapto. Pas diperhatiin, ini beneran orang jongkok atau bukan? Orang lagi buang air atau bukan gitu. Mas Prapto pun memastikan ini siapa. Kok buang air di kos-kosan di depan kamar gitu kan. Dia bingung, dia berusaha meyakinkan, dia jalan beberapa meter ke depan. Dan ternyata itu bener. Mas Prapto kenal gitu dengan postur itu yang seperti itu, yang ya kalau yang bagian bawahnya sih Mas Prapto memang belum pernah ngelihat gitu ya. Cuman malam itu Mas Prapto dapat bonus ngelihat bagian bawahnya yang warnanya terang gitu. Dan itu adalah salah satu temannya Mas Prapto, salah satu teman kosan, namanya Mbak Nunik. Nunik malam itu dilihat Mas Prapto lagi buang air, cuman buang airnya itu aneh di depan kosan. Dan dia itu lama jongkok di sana. Mas Prapto mau negor nggak enak gitu kan, nanti malu dianya gimana. Terus diperhatiin gini, pintu kamarnya dia balik lagi gitu, pintu kamarnya udah dibuka dulu, pelan-pelan jekrek, tapi matanya tuh nggak pernah pindah gitu. Itu beneran Nunik bukan sih gitu. Wah ternyata bentuknya seperti itu. Itu sempat kepikiran katanya dalam Mas Prapto, karena Nunik itu salah satu seseorang, salah satu gadis yang cantik di kosan itulah. Dan yang Mas Prapto tahu, si Mbak Nunik itu masih sendiri gitu, atau belum ada ininya lah. Ya itunya lah, belum ada gandengannya kayak gitu ya. Diperhatiin gitu sambil masuk. Aku mau nyapa, mau negur, tapi kok rasanya nggak enak ya, malu nanti Mbak Nuniknya. Udah biarin aja. Tapi sesekali Mas Prapto tuh ngintip gitu. Wih, masih ada lu di sana, anteng banget, lama banget ya. Diperhatiin terus. Akhirnya si Mbak Nunik saat Mas Prapto begini itu ngelihat posisinya Mbak Nunik itu udah berdiri dan lagi make ini celananya gitu. Wah udah selesai tuh. Dan dia ngelihat Mbak Nunik tuh jalan ke sana, masuk ke dalam kamar. Di situ ini
cewek cantik kok aneh ya. Meskipun aku seneng dapat bonus, tapi ya ini tuh nggak bener loh. Ini apa sih? Ditunggu kurang lebih sekitar 1 jam. Diperhatiin Mbak Nunik kamarnya itu udah tertutup rapat, meskipun di dalam itu masih nyala, ada cahaya. Sepertinya itu cahaya dari lampu tidurnya. Mas Prapto pun keluar diem-diem dan dia coba nyariin ngelihat ke bawah sana ya. Di tempat dimana Mbak Nunik itu buang air. Itu di depan kamarnya Mbak Nunik persis, cuman jaraknya memang agak jauh. Mbak Nunik itu tinggalnya di salah satu bangunan di tengah-tengah letter U tadi ya. Mas Prapto kesana ngedeket, ini beneran bukan sih? Dan ternyata bener di sana itu ada sesuatu gitu, sesuatu yang ya ada buangannya Mbak Nunik dan buangannya itu lumayan banyak di situ. Mas Prapto mikirnya bener-bener berat malam itu. Katanya selama dia kuliah, dia itu nggak pernah dapat pelajaran seberat ini gitu. Dia mikir ini kalau mempertimbangkan gitu ya. Aku sebenarnya pengen jadi pahlawan, pengen ngebersihin ini. Cuman ya namanya kayak gitu, tetap aja mau punya cewek secantik apapun ya, tetap nggak enak gitu dilihat, dicium gitu kan. Ini gimana? Tapi kalau aku nggak melakukan sesuatu, kasihan dia gitu, pasti ada sesuatu nih. Ini nggak bener hal seperti ini, kata Mas Prapto. Akhirnya dia pun di tengah kebingungan itu, dia mau nggak mau harus memutuskan, udahlah aku mau jadi pahlawan aja katanya. Mas Prapto balik ke kamar ngambil kresek sama ngambil nyariin kertas-kertas yang agak tebel, itu yang nanti bakalan dipakai buat nyerok gitu ya. Dia pun dapat ada bekas sampul apa gitu yang udah sobek-sobek, sama ada ini ya obat nyamuk atau bekasnya apalah, itu diambilin sama Mas Prapto. Dia pun pelan-pelan, dia pun nengok-nengok begini kan, takutnya ada orang dikirainya dia mau berbuat baik, takutnya dikirainya yang aneh-aneh gitu, apalagi di depan kamarnya Nunik. Oh itu nggak banget deh, dia pelan-pelan banget. Oh sepi, langsung ya prosesi itu ngambilnya silakanlah digambarin sendiri ya. Gue juga nggak tahu gimana caranya. Meskipun udah pernah ada pengalaman seperti itu, diambil srek, langsung dimasukin itu kertasnya, dimasukin langsung dibuntel gitu sambil nahan-nahan begitu ya. Udah diambil, terus Mas Prapto tuh nyari ini apa namanya tanah-tanah yang nggak keras itu kayak diur-ur gitu ya, buat nutup sisanya biar besok tuh lalat nggak terlalu banyak. Diambil sama Mas Prapto. Mas Prapto ngeluarin plastik lagi, didobelin, ditaruh di tong sampah sana. Setelah itu Mas Prapto masuk ke dalam kamar. Udah, dia tutup kamar dan dia nggak mau berpikir yang aneh-aneh. Tapi tetap aja pikiran itu tuh datang. Ada apa dengan Nunik ya? Kenapa dia seperti itu gitu? Beneran deh, aku baru pertama kali loh ngelihat cewek kok buang airnya di depan kamar dan di tempat umum malam-malam. Seolah-olah gak ada malunya atau gimana. Sementara Nunik yang aku kenal ya, dia itu termasuk salah satu perempuan itu yang sangat menjaga dirinya gitu. Makanya ini aneh deh, ini aneh beneran deh. Mas Prapto sempat berpikir seperti itu ya, sampai akhirnya dia kecapean, dia pun ketiduran. Udah malam itu selesai. Keesokan harinya masih dengan aktivitasnya, pagi-pagi sebelum Mas Prapto berangkat, ketemu sama Mbak Nunik. "Toh Prapto berangkat toh," katanya. "Oh iya Nik, aku mangkat sih yo," katanya. "Ya hati-hati yo, ketemu itu biasa aja." Mas Prapto sempat ngelirik ke bekas itu ya, ada tanah ditutup di situ. Itu bekasnya gitu, masih ada sisa-sisa ditutup tadi malam. Dan di sana Mbak Nunik juga kayaknya terlihat sempat bingung, ini apa sih gitu. Kok ada beginian, ada tanah-tanah yang kayak bekas di sesuatu yang diuruk gitu ya. Ini apa, tapi nggak menanyakan apa-apa ke Mas Prapto. Udah Mas Prapto berangkat, aktivitas sehari-harinya, sampai akhirnya keesokan harinya pun pulang lagi. Malam harinya pulang lagi ke kosan. Di sana ada sedikit berharap Nunik ini keluar lagi gitu, kayak kemarin gitu. Tapi alhamdulillahnya malam itu tuh nggak ada apa-apa. Mas Prapto lewat ke sana, pura-pura nggak ngeliat, buka kunci, nengok biasa. Oh nggak ada. Jam pulangnya tuh sama, sekitar jam 11 malam. Dan udah masuk
pintunya masih dibuka biar udara pengapnya itu hilang gitu ya. Nah malam kedua itu tuh nggak gerimis. Kalau malam sebelumnya itu gerimis. Dah di sana Mas Prapto masuk beres-beres, bersih-bersih segala macam. Dan Mas Prapto waktu itu tuh perasaan hawanya tuh pengen mandi. Kalau malam sebelumnya dia itu nggak kepikiran mandi sama sekali. Karena itu tadi melihat sesuatu yang seperti itu ya, dia cuma cuci tangan. Setelah beres-beres yang itu, terus udah dia langsung tidur. Malam kedua ini dia tuh rasanya aku pengen mandi gitu, kok hawanya gerah banget. Dan dia pun keluar dengan gayung dan sabun lain-lain, bawa anduk, mau mandi malam jam 11 malam. Dia mau ke kamar mandi, entah kenapa begitu keluar dari kamar, ini kok hawanya dingin banget ya. Aku mandi nggak ya? Aku mandi ya. Tadi di dalam aku rasanya gerah, giliran keluar kok dingin banget. Nggak jadi Mas Prapto pun balik. Begitu balik Mas Prapto tuh kaget. Astagfirullahaladzim, itu apaan lagi? Baliknya kan ngadepnya ke kamarnya Mbak Nunik. Kalau kemarin Mas Prapto itu ngelihat Mbak Nunik buang air, kali ini ngelihat Mbak Nunik itu lagi joget-joget. Joget-joget begini kayak joget-joget ya tari Jawa begitu ya. Lembut banget, pelan banget. Dalam hatinya Mas Prapto, ini wajar sih, normal, mungkin dia lagi latihan tari. Aku baru tahu Nunik itu bisa nari gitu. Dan dia tuh nggak mau nyapa, takutnya lagi sibuk gitu ya. Mas Prapto pun langsung masuk ke dalam kamar seperti itu. Keesokan hari ini singkat cerita aja ya. Hal itu tuh dialami sama Mas Prapto. Itu beberapa hari sebelum Mas Prapto mudik ya. Jadi mudiknya kan kurang lebih sekitar seminggu lagi. Dan malam selanjutnya, hal itu tuh mirip. Kali ini bukan Mas Prapto mau ke kamar mandi, tapi dia baru pulang dari dari tempat kerjanya, masuk ke kosan. Karena 2 hari berturut-turut melihat sesuatu yang aneh sama Mbak Nunik. Malam itu pun Mas Prapto jadi pasang telinga, pasang mata saat lewat di dekatnya kamarnya Mbak Nunik itu. Begitu di sana, Mas Prapto ngelihat nggak ada Mbak Nunik di depan. Dia cuman ngelihat kamarnya itu pintunya agak kebuka sedikit. Dan di situ Mas Prapto itu samar-samar ngelihat dengan lampu tidur Mbak Nunik itu lagi ketawa-tawa sendiri. Mikirnya tuh begini, apa iya lagi telepon gitu. Tapi telepon kan di sana. Ini telepon kosan ya. Zaman itu belum banyak yang punya HP gitu. Masih sangat jarang. Termasuk Mas Prapto juga nggak punya HP. Mbak Nunik juga setaunya Mas Prapto itu nggak punya HP. Itu kayak orang lagi nelpon, ngomong sambil ketawa-tawa sendirian. Pas kesini makin dilihat, makin kelihatan jelas gitu ya. Ternyata Mbak Nunik itu lagi nggak telepon. Dia ngelihat Mbak Nunik lagi ketawa-tawa sendiri. Posisi duduknya tuh bersila, tangannya begini, Mbak Nunik tuh kepalanya nunduk seperti ini, dan di situ ketawa cekikikan gitu. Ini astagfirullahaladzim, ini Nunik kenapa sih, beneran dia ada sesuatu yang nggak bener nih sama dia gitu. Tapi kayaknya teman-teman sekosan itu nggak ada yang ngeh ya. Akhirnya udah aku nanti coba deh cari tahu. Aku memang ada kenalan beberapa orang pinter yang mengerti gitu, teman-teman kuliahnya juga, ada seniornya juga. Aku nanti coba tanyain, aku mau konsultasi sama mereka. Kasian, ini pasti nggak bener, Malam itu pun Mas Prapto masuk ke dalam kamar, dan dari kamarnya Mas Prapto suara ketawa itu kedengeran banget. Cekikak sendiri. Ini kasian ya kalau kayak gini ya. Udah aku iseng-iseng berhadiah aja, siapa tahu bisa ngobrol sama Nunik gitu. Mas Prapto pun keluar kamar lagi, ngedeket ke kamarnya Mbak Nunik. Nah di situ kan pintunya masih kebuka. Dia ngelihat Mbak Nunik itu masih ketawa-tawa sendiri, dan Mas Prapto datang ke situ itu dicuekin seolah-olah nggak ada siapa-siapa. Akhirnya udah Mas Prapto pun nutup pintunya. Misi Nuniknya tak tutup katanya. Ditutup pintunya, jeglek. Mas Prapto pun pulang. Itu dengan pertimbangannya tuh kasihan gitu kalau ada yang ngelihat orang lain atau apa gitu, jadi ditutup aja lah
biar yang lain juga nggak ngedenger yang aneh-aneh. Dan keesokan harinya Mas Prapto pun ngobrol, ketemu sama temannya, diceritain perihal itu. Mas, usianya lebih tua dari Mas Prapto. Mas, aku itu ada punya teman kosan perempuan gitu. Kenapa? Mau kamu pelet? Kata temannya itu. Enggak Mas, bukan itu, enggak. Namanya Nunik gitu. Orang mana dia? Orang Boyolali. Oh iya iya. Terus kenapa? Kamu suka sama dia? Ya namanya suka, kayaknya semua orang suka sama dia Mas. Bukan itu Mas, tapi begini. Aku mengalami ada sesuatu yang aneh begini. Semua pengalamannya Mas Prapto diceritain ke Mas Agus, anggap aja seperti itu ya. Diceritain ke Mas Agus semuanya. Dari situ Mas Agus ngerti. Tok, nanti kita ke kosan kamu yuk gitu. Wah boleh Mas, kapan? Nanti malam. Kamu kerja pulang, ayo kita ke rumah kamu gitu. Aku penasaran soalnya. Akhirnya malam itu Mas Agus sama Mas Prapto pun datang. Mas Agus ikut ke sana dan kamarnya sebelah mana kata Mas Agus itu gitu. Oh iya iya, waktu itu waktu belum masuk ya. Oh iya. Nah begitu Mas Agus nginjek gerbangnya situ, Mas Agus tuh sempat berhenti. Mas Prapto tuh tetap jalan begini, nggak nyadar kalau Mas Agus berhenti. Setelah nengok begini kan, dulu Mas Agus mana, ternyata masih di gerbang sana, di pintu masuk. Mas Prapto pun balik lagi pelan sambil ngelirik kamarnya Mbak Nunik. Waktu itu Mbak Nunik itu kamarnya nutup, nggak kelihatan apa-apa, nggak ada aktivitas di sana. Waktu itu memang masih sore, sekitar jam 10 malam. Mas Prapto ke sana. Mas, kenapa Mas gitu? Sik, toh aku kayaknya ngerti masalah iki opo gitu. Ya, aku ngerti masalah opo gitu. Toh, neng kene ono kebun ora gitu. Kebun. Di sini ada kebun nggak katanya? Kata Mas Agus nanya. Kebun Mas, kebun kayak gimana Mas? Ya, kebun aja pokoknya deket paling sini. Di arah sana nih, di arah sana ada kebun nggak? Oh, di situ ada Mas. Toh, kamu orangnya penakut nggak? Kadang-kadang Mas gitu. Ya udah gini aja nggak apa-apa. Kamu ada senter nggak? Ada Mas, ambil senter. Ada berapa? Ada 2. Wah bagus kata itu. Ambil semuanya. Akhirnya Mas Prapto langsung masuk ke sana tanpa bertanya yang macam-macam, tanpa bertanya yang banyak-banyak gitu ke Mas Agus. Ngikutin aja, ambil senternya dan dikasih Mas Agus. Ini Mas gitu. Ya udah Tok, anterin aku ke kebun ya Tok ya. Mau ngapain Mas? Udah nanti aku ceritain, nanti kamu lihat sendiri, kata Mas Agus seperti itu. Akhirnya ke sana dianterin. Ketemu beberapa anak kosan lain di situ yang Mas Prapto kenal. Mau kemana malam-malam gitu? Mau ke situ nyari mie katanya. Oh iya, udah. Mereka pun jalan ke sana. Dan singkat cerita, Mas Prapto pun bilang, ini Mas kebunnya Mas. Kayaknya bukan yang ini toh. Kesono lagi ada nggak? Ada Mas. Ayo kita jalan lagi. Mereka pun jalan kurang lebih sekitar deket, nggak terlalu jauh, sekitar 40 meter di sini Mas gitu. Jadi tadi ada kebun, terus ada rumah. Nah, kesananya tuh ada kebun lagi. Jadi jaraknya 40 meter di kebun yang kedua itu. Ini Mas, iya toh kayaknya di sini toh. Emang ada apaan sih Mas? Udah gini aja deh. Mas Agus tuh sempat nengok ya kanan kiri nggak ada orang kan, nggak ada orang Mas. Emang kita mau ngapain Mas? Kita mau masuk ke kebun gitu. Serius Mas malam-malam begini? Iya serius. Aku mau nunjukin kamu sesuatu. Mas Agus pun jalan di depan sambil bawa senter gitu ya. Hati-hati ya Tok ya, takut ada ular atau apa, kamu hati-hati ya. Oh iya Mas, siap. Waktu itu mereka berdua itu masih pakai sepatu semua, celana panjang semua, jadi mikirnya aman lah gitu ya. Mereka masuk ke kebun, ke sana senter sampai akhirnya kebun itu baru tahu Mas Prapto, ternyata kebun itu tuh kesananya tuh masih panjang gitu ya. Wah ternyata kebunnya masih panjang ya. Oh iya ini masih jauh tuh ke sana tuh, dan mungkin masuk sekitar 30 meter dari arah jalan itu, lumayan jauh ke sana. Kebunnya tuh masih banyak ilalangnya gitu ya. Bener-bener kebun yang nggak terawat. Sampailah mereka di satu spot yang rumputnya itu udah mulai pendek-pendek gitu ya, mulai bersih di sana. Karena di situ tuh ada pohon kelapa, ada pohon macam-macam gitu ya. Jadi atap di atasnya itu rindang, cahaya matahari nggak ke bawah, akhirnya rumputnya tuh tumbuhnya juga nggak terlalu seger. Kebetulan waktu itu baru kayak permulaan awal mau musim penghujan, jadi dari sebelumnya musim kemarau, akhirnya rumputnya itu tadi ya
di titik tadi rumputnya itu nggak terlalu tinggi, dan Mas Prapto tuh tampak lagi nyari-nyari sesuatu di sana. Mas nyari apa sih Mas? Golek apa toh Mas? Wes sek kata Mas Prapto tuh seperti itu. Nyari apa sih Mas? Nanti dulu gitu dicariin. Dan Mas Prapto berhenti di satu tempat di situ. Bukan Mas Prapto, Mas Agus ya, berhenti di tempat itu, dan di sana Mas Prapto ngelihat di tempat Mas Agus berdiri di situ ada sesuatu yang berbeda di sana. Nggak wajar sesuatu itu ada di situ gitu. Itu adalah batu, ya sebenarnya hal yang simple ya. Batu bata merah, tapi udah lumutan semua, udah kotor. Ada 2 biji di situ, begini berjejer. Nah di situ itu apa Mas? Batu bata toh katanya. Cuman jawab, iya itu aku tahu batu bata. Cuman maksudnya apa ini Mas? Toh ini tuh makam toh gitu. Yang bener Mas, iya ini tuh makam toh gitu. Ya udah kamu udah lihat kan ini kan. Coba di sini ada batu bata lagi nggak? Di sana dicariin sama Mas Prapto itu bener-bener nggak ada, sama sekali nggak ada. Dan ternyata dikorek-korek begini itu kan kayak batu bata jajar begini ya. Dikorek-korek begini itu ternyata tertanam lumayan dalam. Cuman malam itu yang nggak dilanjutin sama Mas Agus itu tadi. Yaudah kita pulang aja toh. Yang penting ini satu udah ketemu. Mereka pulang ke sana dan sampailah di kosannya Mas Prapto tadi. Dibikinin teh. Dan Mas Agus itu duduknya di pintu sambil terus ngeliatin ke kamarnya Mbak Nunik gitu kan. Tok, kayaknya aku udah nemu nih masalahnya itu apa. Tinggal nanti tugas kamu berani nggak nyampein ke Mbak Nunik gitu. Gimana? Kamu siap nggak? Ya tergantung Mas, masalahnya apa dulu gitu. Oh ya udah nanti aku jelasin. Jadi gini toh, yang makam tadi itu adalah ya intinya itu sesuatu yang nggak baik pernah terjadi toh di masa yang lalu. Udah lama banget. Nah, kamu pernah ngelihat Nunik itu nari-nari kan toh? Iya betul Mas. Nunik itu ini ada hubungannya sama penari toh. Dia anggap aja begini ya, pakai bahasa orang awam aja ya toh ya. Iya Mas, aku emang orang awam Mas, jadi pakai bahasanya yang biasa aja, jangan jelimet gitu. Jadi gini toh, Nunik itu lagi kerasukan toh. Lagi kerasukan sosok penari lah seperti itu. Makanya dia nari-nari. Nah, terus apa hubungannya yang dia buang air situ? Nah, jadi begini. Ini dulu banget. Ini tuh masih kebun semua tuh. Kamarnya Nunik sama yang kamu lihat makam tadi. Makamnya penari itu tuh yang tadi toh, yang ada batu batanya itu toh. Oh gitu ya Mas. Iya, itu makamnya penarinya. Nah, hubungannya sama ini sesuatu yang pernah dilakuin sama Mbak Nunik itu, gini penjelasannya toh. Ini dulu di sini tuh ada kali kecil toh. Nggak terlalu besar, mungkin lebarnya sekitar 3 meter. Ini loh kosan ini loh gitu. Oh gitu ya Mas. Iya. Nah, ini ada hubungannya dengan aktivitas dulu kebiasaannya si penari tadi. Jadi begini, dia buang air di situ. Itu memang dulu itu bekas jamban toh. Ini yang aku lihat ya. Jadi memang kebetulan si penari itu buang airnya di sana. Terus kok begitu banget Mas yang ditampilin itu yang nggak penting-penting gitu dari kerasukan itu? Nanti dulu. Itu hanya puzzle toh. Ini bagian dari rangkaian dari cerita yang cukup panjang ini toh. Oke Mas, aku siap mendengarkan Mas. Jadi begini. Ini aku ceritain dulu ya. Sosok penari itu ya. Aku nggak usah nyebutin namanya siapa. Dia seorang penari. Seorang wanita muda yang cantik. Anggap aja seperti itu ya. Toh, biar imajinasi kamu kebangun. Apaan sih Mas? Iya nggak apa-apa. Ya pokoknya begini. Dia itu seorang penari. Boleh dibilang dia bukan penari yang cukup handal nggak. Dia itu masih belajar. Masih belajar menari. Dan kebiasaannya itu di dekat makamnya di sana itu adalah rumahnya. Nah setelah itu dia tuh punya kebiasaan memang itu tadi. Buang air di jamban itu
dan dia sering menari-nari juga di sana. Saat dia lagi buang air itu dia masih sering praktekin gitu gerakan-gerakan tangannya. Ini dari apa yang aku lihat ya toh ya. Kamu boleh percaya boleh enggak. Kamu boleh anggap ini cuman fantasi, ini cuman imajinasiku aja. Silahkan, enggak apa-apa gitu. No problem, enggak ada masalah. Tapi ini yang aku lihat itu seperti itu. Kebiasaannya itu seperti tadi, buang airnya di sini kalau pagi hari sama sore hari misal, kadang bergantian seperti itu. Dan dia sering latihan nari juga di sana, bahkan di spot deket jamban itu karena nggak ada siapa-siapa dan dia merasa tenang mungkin. Dia pun melakukan itu, sering praktek nari di situ toh. Itu kan jaraknya deket ya toh ya. Ini kamu gambarannya tuh seperti itu toh. Iya mas, terus lanjut mas. Jadi begini. Suatu hari, karena jam buang airnya itu udah diprediksi, udah diketahui sama orang, ada segerombolan pemuda yang memang gak baik toh. Dia memang punya niat jahat dan sore itu saat jam buang jam kunjungan sore gitu ya, diikuti sama beberapa pemuda tadi. Ada 4 orang ditungguin di sana, diintip toh. Ini mereka lagi ngintip dari arah sana tuh, seberang kosan di sana. Di sana dulu itu banyak ilalang. Diintip di situ nungguin Mbak Nunik lagi itu, dan entah kenapa ini tiba-tiba yang 4 orang itu ngedatengin dan nyergap Mbak Nunik. Dan di situ ini atau aduh kok aku salah nyebut, bukan Mbak Nunik toh. Apa namanya, nyergap si penari tadi. Dan penari tadi itu diperkosa toh. Dia diperkosa di sana dan ya akhirnya si penari itu dibunuh di situ dan dibuang ke jamban toh. Yang ya langsung tembus ke sungai di situ. Dibuangnya di situ, bagian kepalanya di bawah. Di situ Mas Prapto ngedenger, kasihan ya mas ya. Terus apa hubungannya sama Nunik gitu? Ini sorry ya kalau tadi salah nyebut. Ini maksudnya si penari bukan Nunik. Terus apa hubungannya sama si Nunik? Nah itu tadi mungkin ada sesuatu yang pengen disampaikan gitu. Sebelumnya itu gimana sih toh? Sebelum ada Nunik kayak gini, wah itu dia mas. Aku itu belum tahu mas. Aku kan baru pindah ke sini. Oh iya ya. Kenapa ini kejadiannya sama Nunik ya? Jadi gini deh. Nanti besok aku tidur di sini, nanti besok aku mau ketemu sama Nunik gitu. Oke mas. Akhirnya apa? Keesokan paginya, ini singkat cerita aja. Ceritanya udah selesai yang malam itu. Oh ya, sorry, belum selesai. Tadi dibuang di jamban, dicari-cari sama penduduk gitu kan, sama keluarganya. Akhirnya ketemu di situ, dimakamkannya di sana, di makam yang tadi tuh. Udah intinya anggap aja seperti itu tuh. Besoknya ketemu sama Mbak Nunik, Mas Agus. Ini singkat cerita aja biar nggak terlalu kepanjangan. Mbak Nunik, saya Agus gitu. Oh iya Mas Agus, kenapa ya? Ini saya temannya Prapto. Ada sesuatu yang pengen saya omongin gitu. Begini. Coba dijelaskan dengan susah payah dengan Mas Agus. Dan Mbak Nunik dijelasin kayak gitu tuh dia cuma nunduk begini doang. Nggak komentar apa-apa. Sampai akhirnya Mas Agus ceritanya udah selesai. Mbak Nunik itu langsung bilang, Mas tolong mas gitu. Tolong mas, iya aku merasakan itu mas. Ada sesuatu yang aneh dalam badanku mas. Kayak gitu kata Mbak Nunik. Wah ya sudah, alhamdulillah. Baik mbak, nanti saya bantuin, tolongin gitu. Intinya ya biar ini sosok ini tuh pergi gitu ya. Ini yang jelas bukan sosok dari penari itu. Enggak, bukan. Tapi sesuatu yang lain nih mbak. Oh iya. Akhirnya acara pembersihan pun dilakukan. Mas Agus dan kawan-kawannya ke sana. Mbak Nunik dibawa ke satu tempat di dekat tempatnya Mas Agus di sana, ketemu sama teman-temannya juga, ada perempuan-perempuan juga di sana. Dilakukan sebuah ritual pembersihan dan alhamdulillah semuanya itu udah bersih. Dan setelah hari itu, Mas Prapto pulang malam, dia ketemu sama, sering ngelihat Mbak Nunik
itu Mbak Nunik udah duduk di depan gitu dan nyapa Mas Prapto tadi. Prapto baru pulang katanya. Iya Nik, udah malam nih baru pulang gitu. Oh pulangnya malam ya gitu. Akhirnya Mbak Nunik di situ nanya-nanya, kamu kuliah apa sih, jurusan apa gitu. Oh aku jurusan ini. Oh kenal si ini, kenal si ini. Dan akhirnya mereka tuh nyambung. Dari situ nggak lama setelah itu mereka makin deket. Akhirnya Mas Prapto sama Mbak Nunik itu pacaran selama kuliah, tapi mereka masih ngekos di sana. Mbak Nunik masih di kamarnya, Mas Prapto masih di kamarnya sendiri. Sampai akhirnya setelah lulus kuliah, Mas Prapto itu kebetulan selama kuliah dia kan bekerja sebagai itu ya, di rental komputer. Sampai akhirnya dia tuh ngebuka sendiri. Ngebuka sendiri ada beberapa, boleh dibilang apa ya? Kuliahnya malah jadi agak lama di sana. Mbak Nunik udah sarjana duluan, Mas Prapto itu belum, masih sibuk dengan bisnisnya. Tapi akhirnya apa? Setelah Mbak Nunik sarjana, Mas Prapto itu melamar Mbak Nunik dan akhirnya mereka itu menikah gitu. Sampai sekarang, alhamdulillah, sampai anaknya udah lumayan besar. Anaknya sekarang ada 2, ya kayak gitulah kurang lebih. Jadi ini kisah percintaannya Mas Prapto dan Mbak Nunik yang mungkin secara tidak langsung atau secara nggak sengaja dipertemukan melalui hal-hal seperti itu ya. Dan ya intinya terima kasih buat Mas Prapto gitu ya. Jadi sebetulnya agak kecewa sih dengan endingnya gitu ya. Mas Prapto kok endingnya jadi percintaan gitu, tapi nggak apa-apa, itu malah jadi indah gitu ya. Alhamdulillah Mbak Nunik sama Mas Prapto udah menikah, udah menjadi satu keluarga dan mereka masih saling sayang sampai sekarang, sama anak-anaknya semuanya sehat. Semoga tetap dijaga kesehatannya ya Mas Prapto dan sekeluarga. Terima kasih juga buat kawan-kawan di rumah yang udah mau nonton, mau dengerin cerita ini. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari kisahnya Mas Prapto tadi. Kalau ada sesuatu yang negatif yang nggak perlu dicontoh, yaitu dibuang jauh-jauh. Pokoknya terima kasih banyak, dan akhirnya Mas Prapto itu nggak cuma dapat bonus gitu di ujungnya, tapi dapat semuanya, dapat Mbak Nunik seutuhnya kayak gitu. Terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Dan siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode Lapak Horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.